Belajar kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube channel Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Senang sekali ya, akhirnya kita bisa ketemu lagi di episode terbaru dari Cornerstone Connection. Nah, di sini masih dengan aku nih, di sini fresh banget ya kayaknya kita. Brand, ya aku Saibil Followin Korengkeng ya. Dan juga ada teman aku di sini, sahabat tercinta. I love you so much. Siapa kalau sahabatnya inget dong? Lupa lagi ya. Brenda Jane di sini. Halo. Namanya apa? Nayawan lah, lu mau keluarga lu juga. Iya. Oke, Brenda Nayawan di sini. Apa kabar Brenda? Praise the Lord, bagus. Bagus baik. By the way, minal aidin wa faizin. Episode-nya kan. Maksudnya, ya udah kan emang nggak boleh minta maaf setiap hari atas. Bener. Ya, untuk itu teman-teman, gimana kabarnya semuanya yang ada di rumah? Semoga baik-baik ya, jangan sakit-sakit. Amin. Semoga jangan kayak Saibil ya. Ya, lanjut aja Brenda, boleh. Kira-kira hatinya sakit. Brenda. Oke, kita lanjut nih, biar nggak bosen. Jadi, kita seperti biasa, kita akan memberitahu bahwa kita akan ada apa, Bil? Yang spesial. Ya, yang spesial. Apa? Nah, kalau misalkan kayak gitu, teman-teman makanya dengerin baik-baik. Karena dari awal pembahasan kita sampai akhirnya, kita akan menanyakan pertanyaan yang akan dibacakan di akhir segmen nanti. Dan pertanyaannya pasti akan ada apa, Brenda? Hadiah, Kak. Itu yang kita tunggu-tunggu. Tapi kita nggak bisa ikut. Iya. Nah, untuk itu teman-teman, pelajaran minggu ini kita akan belajar pada triwulan dengan judul... dengan tema utamanya kebebasan tanpa batas. Dan kita akan belajar di dalam pelajaran ke-10 dengan judulnya adalah depan dan tengah. Nah, di mana inti dari pelajaran ini adalah kritikan tidak menyusahkan Yesus. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Tapi ketika para pemimpin agama melupakan inti dari hari Sabat dan mereka mempersembahkan kepada umatnya cara hidup yang hampa, dia tidak dapat tinggal diam. Nah, sekarang kita akan masuk ke ceritanya. Ya. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Nah, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ini gimana nih maksudnya sebelah mati? Maksudnya lumpuh ya, kayak satu tangan doang yang bergerak gitu. Ya. Terus mereka bertanya, ya pasti nanyanya kepada Tuhan ya. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan ya. Iya. Kan itu ceritanya hari Sabat ya, jadi nggak boleh. Iya, jadi mereka sengaja nanya gitu. Ya, sengaja nanya untuk mempersalahkan dia. Yes. Gitu. Nah, tapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Luar biasa sekali. Kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol ya. Ini agak belibet ya. Hati-hati ya, Bran. Untuk membunuh dia. Betul. Dan kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadah itu. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Dan mereka mengamati Yesus ya dari jauh. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka bisa mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada mereka, orang-orang yang mati, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangan itu, mari, berdirilah di tengah.
Terus apa Bran katanya? Lanjutannya, kata Tuhan nih, bilang kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang, tetapi mereka itu hanya diam saja. Lalu ia berduka cita karena kedegilan mereka dan mereka marah. Ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia atau Yesus. Nah, pada saat suatu hari Sabat lain, Yesus juga masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada lagi seorang yang mati tangan kanannya. Kenapa mati semua ya? Ahli-ahli Taurat itu dan orang-orang Farisi kembali lagi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Nah, supaya mereka dapat lagi alasan untuk mempersalahkan dia. Tapi ia mengetahui pikiran mereka gitu ya. Lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah. Kembali lagi Tuhan bilang, bangunlah dan berdiri di tengah, maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Nah, sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian, dan kembali lagi sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Nah, gimana Kak Brenda? Itu cerita yang kita sudah bacakan tadi. Agak gemes ya, sebenarnya ketemunya orangnya yang kayak gitu. Gitu terus. Tapi Tuhan itu sangat baik. Dia mau menyembuhkan. Wah, makanya keren banget ceritanya. Jadi kalau kita makin penasaran, jangan kemana-mana. Iya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan kembali mencari tahu apa maksud dari pelajaran kita ini. Betul sekali. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Halo Sobat Cornerstone semua, di kali ini Profesor akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita di pelajaran kali ini. Nah, apakah kamu tahu peraturan yang ketat yang para pemimpin Yahudi tetapkan untuk pemeliharaan hari Sabat cenderung untuk memelihara kesucian Sabat, tetapi gagal menyatakan tujuan yang lebih besar dari hari istirahat tersebut. Sebagai contoh, apakah kamu tahu bahwa jika sebuah tembok runtuh dan menimpa seorang, kamu diperbolehkan untuk membersihkan puing-puing sekedar cukup untuk memastikan apakah seorang itu masih hidup atau meninggal. Jika masih hidup, kamu diizinkan untuk membantu orang tersebut, dan jika meninggal, kamu harus meninggalkannya sampai matahari terbenam. Nah, itu dia informasi untuk sahabat-sahabat Cornerstone semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Nah, benar banget nih. Di segmen ini juga telah hadir bersama dengan kami, the one and only. Bukan kami doang, ada pendetanya. Ya belum dong, kan gue belum selesai ngomong. Kamu nggak sabar banget sih. The one and only pendeta Benny Tambunan di sini. Halo pendeta. Apa kabar? Baik-baik. Saya sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan baik pendeta. Iya. Nah, saat ini kita akan membahas pelajaran yang ke-10 dengan judul Depan dan Tengah. Nah, dan ayat ini kita ada ayat intinya kita akan baca di sepanjang 1 minggu ini, terdapat dalam Markus 3 ayat 3 sampai 4. Dan teman saya Brenda akan membacakannya. Silakan Brenda. Gimana sih tadi katanya sahabat, sekarang teman. Teman dulu aja deh. Ya, silakan Brenda. Oke, Markus 3 ayat 3 dan 4. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka,
Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang, tetapi mereka itu diam saja. Nah, terima kasih Brenda. Sama-sama. Saat ini kita juga akan membaca di Sekilas Cahaya ya, yang terdapat di Alfa dan Omega jilid 5 halaman 305. Nah, di sini dibilang dalam penyembuhan orang yang mati, sebelah tangannya itu Yesus mencela adat istiadat orang Yahudi dan membiarkan hukum keempat berdiri sebagaimana dijadikan Allah. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat katanya. Oleh membungkam pembatasan orang Yahudi yang tidak masuk akal itu, Kristus menghormati hari Sabat, sedangkan mereka yang mempersalahkan dia tidak menghormati hari Tuhan yang suci. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 305. Nah, dan saat ini di segmen kali ini banyak sekali ya yang kita pengen tanyain ya Kak Brenda. Banyak, Kak? Iya, banyak. Khususnya terkait dengan pelajaran sahabat kita, ini ya, pelajaran begitu bagus sekali. Untuk itu kita langsung tanya. Kita mau tanya dulu. Iya, makanya Brenda, silakan ngomong dulu. Ya, itu. Oh iya ya. Kenapa sih kita ini hari ini lagi bingung? Iya nih. Yaudah yuk Kak Brenda, lanjut aja. Tanya dong, Kak Saibil, aku kan yang mau jawab hari ini. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya Pak Pendeta. Tapi sebelum Pak Pendeta menjawab, aku mau nanya ke teman aku dulu yang aku cintai ini. Ini pertanyaannya adalah kriteria apakah yang digunakan oleh Yesus untuk memelihara hari Sabat? Semoga nggak salah jawab ya Pendeta ya. Iya Brenda, silakan. Karena tadi kita udah briefing duluan. Jadi sebenarnya tadi katanya kriteria yang digunakan ini adalah, kan di cerita ini Yesus katanya berbuat baik pada hari Sabat, mau menyembuhkan orang sakit, terus mengajar pada hari Sabat juga. Ya, gila begitu Pendeta ya. Iya. Silahkan Jadi untuk lebih lanjut Pendeta. Dan Yesus luar biasa sekali ya di hari Sabat. Oke. Nah kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Kan tadi aku udah nanya ke Brenda, Pendeta boleh jawab, maksudnya jawab jawaban yang tadi, maksudnya pertanyaan yang tadi Pendeta, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah benar itu? Benar ya pasti ya. Alhamdulillah. Ya memang kita tahu bahwa setiap Sabat, katakan dari kitab juga bahwa Yesus itu pergi ke sinagog, kemudian dia membaca firman Tuhan, dia beribadah di sana sama-sama. Tapi juga ada hal lain yang orang Yahudi pada waktu itu mentabukan, nggak boleh melakukan, misalnya menyembuhkan orang sakit. Loh, kenapa nggak boleh menyembuhkan orang sakit gitu kan? Makanya Yesus memberikan ilustrasi, kalau ada kamu punya domba yang jatuh ke sana, apa kamu nggak tolong? Pada hari Sabtu kan pasti kamu tolong. Iya, jadi apalagi manusia harusnya kita lebih tolong. Penting, ya. Jadi kriteria yang dibuat oleh Yesus sebenarnya untuk melihara Sabat ya sebagaimana biasa mereka. Tapi ada hal-hal yang bagi mereka sebenarnya nggak boleh sama sekali. Padahal sebenarnya justru harus kita lakukan juga pada hari Sabat, karena itu menyelamatkan manusia. Amin. Ya betul sekali. Nah langsung kayak pertanyaan selanjutnya untuk Pak Pendeta. Oke, pertanyaan kedua itu, ini ada kalimat kayak gini Pendeta. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Nah, kira-kira ini apa intinya dari pertukaran ini? Iya. Kayak tadi yang Pendeta disebutin nih. Kita kan sering, atau orang pada waktu itu sering mengatakan bahwa hari Sabat nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Pokoknya semuanya banyak nggak bolehnya. Yes. Ya. Tapi kalau giliran itu menguntungkan dari segi ekonomi, boleh. Boleh. Gitu. Boleh. Mereka padahal sebenarnya kan tidak boleh juga. Termasuk itu sebabnya Yesus memberikan, kamu bilang nggak boleh menyembuhkan orang karena hari Sabat, nggak boleh bantu orang lain karena hari Sabat, nggak boleh mungkin ngangkat barang-barang untuk membantu orang lain karena hari Sabat. Tapi kalau giliran kamu punya domba jatuh ke sana, kamu rela-rela, kamu ambil, kamu selamatkan gitu. Kamu bawa pulang daripada hilang mungkin atau lain sebagainya. Ya, ini kan gambaran yang diberikan bahwa sebenarnya Sabat itu untuk apa sih gitu loh. Kalau kamu lakukan
sesuatu untuk kepentingan yang menguntungkan bagi kamu, kamu lakukan boleh. Tapi kalau menyelamatkan orang nggak boleh. Ya, jadi gimana dong, jangan begitu ya. Jadi Yesus memberikan sebenarnya menyelamatkan manusia, apalagi gitu. Sedangkan binatang saja kita selamatkan, ya apalagi manusia yang memang membutuhkan pertolongan kita harus menyelamatkan. Jadi Sabat itu memberikan kepada kita satu tindakan untuk menyelamatkan manusia selain kita tentunya beribadah pada hari Sabat. Jangan juga kita nggak beribadah tapi menyelamatkan manusia tuh kan. Kan kerjaan saya menyelamatkan manusia tapi nggak pernah datang beribadah, nggak pernah datang ke sinagog atau ke gereja pada saat ini. Yang penting saya bisa melawat orang yang sakit, bisa nih. Enggak juga begitu. Tetap datang ke Ka'bah, belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Bagaimana Yesus juga dia mengajar pada Sabat. Tapi di lain itu juga dia melakukan hal kebajikan. Oke, Pendeta. Lanjut ya, Pendeta. Berbicara tentang sinagog tadi yang tadi Pendeta bilang, Ka'bah. Nah, menurut Pendeta tanggapan Pendeta kepada orang-orang Yahudi nih, para pemimpin Yahudi terhadap apa yang Kristus lakukan di sinagog itu, menurut Pendeta gimana gitu tanggapannya? Apakah mereka kayak gimana, Pendeta? Iya, bagi mereka kan kalau kita baca perbandingan antara Matius, Markus dengan Lukas memberikan cerita dalam pelajaran kita, kan ada bagian di mana Markus menggambarkannya mereka mengamati ini Yesus mau bikin apa nih hari Sabat. Ya, begitu masuk ke sinagog atau ke Ka'bah, ini mau bikin apa Yesus? Jadi mereka mengamati. Padahal sebenarnya kan ya kalau kita berbakti aja gitu ya. Kalau memang kita mau menyembah Tuhan, ya menyembah Tuhan aja. Nggak usah ngeliat-liat orang gitu ya. Nggak usah memperhatikan orang lain, apa yang mereka lakukan, apalagi sampai mempersalahkan orang lain. Jadi lakukan saja dalam peribadatan, ya lakukan peribadatan. Ada kebajikan yang harus kita lakukan untuk menolong orang lain, ya kita lakukan. Sedangkan para pemimpin itu kan memang jadinya jadi bukan beribadah, jadi melihat kesalahan orang lain apa enggak gitu. Jangan melihat kesalahan mereka terlalu lain ya, memikirkan itu kayak penting ya. Cari-cari kesalahan ya. Cari-cari kesalahan, betul. Nah, untuk itu terima kasih Pendeta telah menjawab beberapa pertanyaan kita. Betul. Ya mungkin juga telah menjadi pertanyaan kita semua di sini ya, dan teman-teman. Nah, untuk itu kenapa Brenda selanjutnya apa yang kita akan harus lakukan? Nah, jadi karena kita udah jawab pertanyaan kita sudah dijawab, Pendeta. Jadi pengen banget lu jawab. Nah, kita akan kembali di segmen berikutnya. Tapi tunggu dulu, karena kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Nasya, saya dari SMP Advent 6 Jatinegara. Nama saya Cynthia Sanwijaya, sekolah saya di SMP Advent 6 Jatinegara. Nama aku Diva, aku sekolah di SDN SMP Advent 6 Jatinegara. Nama aku Titania, aku asal sekolahnya dari Perguruan Advent 6 Jatinegara. Nama saya Don Vito, saya asal dari SD SMP Perguruan Advent 6 Jatinegara. Apa yang membuat aku marah tuh di orang yang aku percaya mengkhianati kepercayaan aku. Karena aku tuh udah percaya sama dia tapi dia mengkhianatin aku. Anak-anak yang dianiaya atau teraniaya. Ya seperti kayak dipukulin orang tua atau dipukulin orang dewasa, saya merasa kasihan. Mungkin yang membuat saya marah tuh orang-orang yang berbohong untuk melindungi kepentingan mereka. Karena menurut saya orang-orang yang berbohong dan kepentingan mereka itu orang-orang yang egois. Gak mengerti kesusahan orang lain. Gitu aja sih. Orang yang saya percaya yaitu yang mengkhianati saya. Itu yang membuat saya kecewa dan marah. Karena saya sudah memberi kepercayaan kepada dia, tapi dia mengecewakan kepercayaan saya. Di sini saya memilih orang yang aku percaya mengkhianati kepercayaanku, karena aku sudah memberi semua kepercayaanku kepadanya, tapi dia telah mengkhianati kepercayaanku. Udah, gitu aja.
itu dia tadi udah dengerin sama-sama ya kita betul sekali. tanggapan-tanggapan dari teman-teman kita. Benar. Dan tidak terasa Selalu Brenda ya yang ngomong ini ya. Selalu diskusi kita sudah mau berakhir. Yes. Jadi karena sudah mau berakhir dan tadi sudah dijawab pertanyaan-pertanyaannya, sekarang kita minta Pendeta Benny untuk minta berikan kesimpulan memberikan kesimpulan terkait pelajaran sahabat ini. Pendeta, Ya. silakan. Iya, pelajaran kita sahabat ini mengenai depan dan tengah yang menceritakan pada saat Yesus berada di Ka'bah, kemudian dia masuk, dia menyembuhkan orang yang tangannya tidak bisa bergerak, dan Yesus memberikan penyembuhan itu di depan orang-orang yang memang sudah melihat-lihat apa yang harus dia lakukan, kesalahan-kesalahan apa yang Yesus lakukan. Nah, pada keadaan-keadaan sebegini, justru Yesus membawa orang itu, kemudian dia suruh di tengah-tengah, kemudian dia memberikan mana yang lebih baik. Menyembuhkan orang pada hari Sabat atau membunuh. Bahasa daripada Injil katakan membunuh, bahasa lainnya dari Lukas katakan untuk membinasakan. Tapi yang pasti bahwa apapun itu tentunya bukan untuk membunuh orang pada hari Sabat, ya, tapi menyembuhkan tentunya. Dan Yesus memberikan ini kepada kita semua bahwa apapun yang kita lakukan pada hari Sabat, konsepnya adalah untuk menyelamatkan jiwa, untuk melakukan kebajikan. Selain kita beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kemudian berdiskusi dengan lainnya dalam pelajaran-pelajaran kita, tapi juga kita melakukan kebajikan-kebajikan lain untuk menolong sesama, menyelamatkan jiwa-jiwa. Selain daripada itu juga tentunya ada hal lain yang kita harus lakukan, yakni tidak seperti pemimpin Yahudi ataupun orang Farisi pada waktu itu yang mencari kesalahan daripada orang lain. Amin. Okay. Nah, terima kasih banyak Pendeta. Nah, teman-teman di rumah, seperti tadi di segmen awal ya, aku sendiri yang bilang ini adalah the most exciting part karena akan ada kuis berhadiah nih. Yes. Dan itu yang paling ditunggu-tunggu. Jadi dengar baik-baik ya pertanyaan yang akan dibacakan oleh Kak Brenda. Silakan Kak Brenda pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang Kamu bersekongkol akhirnya bisa untuk membunuh Yesus. Jadi sekali lagi pertanyaannya, siapa yang bersekongkol untuk membunuh Yesus? Itu ya pertanyaannya. Jadi teman-teman bisa jawab kuisnya dengan membalas story Instagram Hope Channel Indonesia dengan format hashtag Cornerstone 10 spasi jawaban. Jadi contoh jawabannya ada kambing. Kenapa harus kambing? Karena itu temannya domba. Oh ya benar. Tapi yaudah. Jadi contohnya kambing. Kalian ketiknya hashtag Cornerstone 10 spasi kambing. Jadi kalian harus cepet-cepet nih kalau udah tahu jawabannya. Ya pasti udah tahu lah ya karena ini gampang. Dan menangkan hadiahnya. Dan untuk melihat pemenangnya, teman-teman bisa langsung lihat di story Instagram Hope Channel Indonesia. Nah, baiklah. Terima kasih Kak Brenda, baik Pak Pendeta. Ini adalah segmen terakhir. Pak Pendeta boleh mendoakan kami di studio dan juga teman-teman yang ada di rumah. Supaya ngerti lah. Iya, supaya imannya semakin kuat. Iya, silakan Pak Pendeta. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam surga, segala puji hormat kami sampaikan kepadamu oleh karena besar kemuliaan-Mu dan kasih-Mu bagi kami. Kami terima kasih karena Tuhan telah menuntun kami dalam pembahasan kami pada saat ini. Biarlah pembahasan kami pada saat ini boleh menguatkan kami, untuk kami boleh memelihara sahabat Tuhan, menyucikan sahabat Tuhan dengan baik, sebagaimana yang Yesus ajarkan bagi kami untuk melakukannya. Tuhan memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, menuntun mereka, memberikan kesehatan, dan yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya boleh menjawab segala seru doa-doa mereka, agar mereka pun senantiasa boleh bersuka bersama-sama. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta. Teman-teman, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio. Sahabat aja sih di sini, nggak ada sahabat lain. Nah, dan pendeta Benny pastinya, pendeta Tambunan sudah berakhir. Terima kasih. Untuk itu, apakah Brenda? Semangat terus untuk mempelajari Alkitab dan buat sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang akan terjadi di sana. Karena banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Amin. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone. Iya, ya udah. Ulang. Oke. Mulai dari mana? Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.